Halo adik-adik, apa kabarnya? Gimana hari ini? Apa masih ada sukacita? Semoga masih penuh dengan sukacita, pengharapan di dalam Tuhan. Amin ya. Hari ini Lose sedang nyari sebuah file. Lose inget banget baru kemarin itu udah dibuat, udah Lose taruh, tapi kok sekarang nggak ada ya? Lose bingung. Lose, jadi susah hati karena hilangnya sebuah barang. Tapi kalau kalian kehilangan sebuah barang, gimana perasaannya? Apakah sama seperti Lose yang jadi sedih, jadi dak-dikdukan, atau malah menjadi pasrah ya udahlah, hilang aja. Wow, semoga sama seperti Lose ya. Kalau andaikan itu barang yang penting, file yang penting, kita cari dengan kesungguhan. Tapi bicara tentang hilangnya sebuah barang, Lose jadi ingat sebuah kisah yang biasanya mama Lose ceritakan sebelum tidur. Mau mendengarkan? Kalau mau dengerin, sebelumnya kita mau lipat tangan, kita mau berdoa dulu. Yuk, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, sekali lagi Tuhan izinkan kami dapat menikmati Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk belajar mengenai hilang dan ditemukan, sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan tolong, berikan kami hikmat, berikan kami ketenangan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berbicaralah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yuk, kita sama-sama mau baca dari Kejadian 3 ayat yang ke-9. Kejadian 3 ayat yang ke-9. Yuk kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Sekali lagi, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Apa sih yang Allah cari? Apa sama seperti Ragnar ya yang sedang sedih dan mencari? Tapi siapa Ragnar? Nah, Ragnar adalah seorang anak dari sebuah suku yang tinggal di kutub utara. Betul, ia adalah seorang anak dari suku Eskimo ya, Eskimo. Karena tempat tinggalnya yang dikelilingi oleh es, gak ada mall, semuanya salju, tidak membuat hatinya menjadi sedih. Kenapa? Karena Ragnar memiliki seekor anjing putih yang sangat ia sayangi. Putih itu namanya, ia sayang, ia cintai. Bahkan sang putih itu ya sering tidur bareng dengan Ragnar. Hingga suatu hari ya, saat Ragnar bermain dengan anjing kesayangannya, tiba-tiba terdengar sebuah bunyi. Wah, apa itu? Bunyi apa itu? Apakah dinding rumah Eskimo yang terdiri dari es itu ya retak? Wah, apa mungkin pijakan tanahnya retak juga? Oh enggak, ternyata bunyi kerak adalah bunyi rusaknya boneka kesayangan Ragnar karena digigit oleh putih. Wah, Ragnar yang melihat bonekanya telah menjadi rusak menjadi sangat sedih. Kenapa? Karena ini boneka yang diberikan papa mamanya. Boneka yang ia sayang, boneka ia cintai, sekarang dirusak oleh si putih. Wah, Ragnar menjadi sedih dan menjadi marah kepada putih. Dengan cepat ia mengusirnya. "Pergi putih, karena kamu merusakkan boneka kesayanganku." Ragnar menangis, Ragnar menjadi sedih, bahkan marah karena mainan yang dia sayang menjadi rusak. Siang telah berganti malam. Awan yang sedari tadi cerah mulai berubah menjadi hitam. Hujan es, hujan badai terjadi. Ragnar yang sedari tadi menangis, tiba-tiba mulai teringat. Ini kan hujan badai. Gimana ya nasib putih? Gimana ya kalau putih kedinginan karena hujan es? Gimana kalau putih dimakan oleh binatang buas? Gimana kalau si putih malah mati karena tertiup angin badai? Waduh, Ragnar menjadi sangat gelisah. Ragnar menjadi khawatir akan si putih.
Maka dengan segera Ragnar mengambil jubahnya yang tebal, mengambil lampu untuk menyinari di tengah gelapnya dan hujan badai itu. Naga mencari dan serta berteriak, "Putih, Putih, di mana engkau? Putih, Putih, di mana engkau?" Serunya di tengah badai es. Tiba-tiba ketika ia berjalan, terdengar sebuah suara. Hah? Suara apa itu? Itu bukan suara serigala. Itu bukan suara beruang. Suara apa itu? Itu suara Putih. Suara gonggongan yang terdengar dari sebuah gua. Wah, dengan segera Ragnar berlari untuk melihat dan menjemput Putih. Beruntung, si Putih ternyata sedang terjebak di dalam himpitan batu-batu yang menjepit kakinya. Maka dengan cepat Ragnar membuka batu itu, menarik keluar Ragnar, dan membawanya kembali pulang ke rumah. Ragnar menjumpai Putih, menolong dan membawa pulang kembali Putih ke rumahnya. Nah, Ragnar bisa jadi cuma cerita sebelum tidur yang gak usah inget ya. Tapi firman Tuhan yang barusan kita baca, di manakah engkau? Jadi sebuah pernyataan bahwa Allah rindu untuk berelasi dengan Bapa Adam, Ibu Hawa yang tidak taat kepada Allah. Sekalipun Allah menjadi marah, menghukum manusia yang tidak taat itu, tetapi kasih Allah tetap beserta dengan mereka. Jadi bagaimana dengan kita? Ya, kita bersyukur memiliki Allah yang tetap sayang kepada kita. Sekalipun kita bandel, sekalipun kita berdosa. Tapi itu bukan alasan untuk kita terus bisa bandel-bandelan, bisa untuk tidak taat. Tapi melainkan kita sadar dan mengasihi Allah dengan segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan kita. Allah bertanya, di manakah engkau? Menjadi sebuah pertanyaan, menjadi sebuah wujud kerinduan Allah mengasihi dan mencari kita. Nah, kita mengucap syukur Allah yang kita kenal, Allah yang mencari dan mengasihi kita. Di manakah engkau? Menjadi sebuah pertanyaan bahwa Allah mengasihi dan mencari kita. Oke? Yuk, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mari kita lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur memiliki Allah yang baik. Sekalipun kami bandel, sekalipun kami tidak taat, tapi Engkau Allah yang mencari kami. Bahkan Allah yang mengasihi kami. Tuhan, ampuni dosa kelemahan kami, kalau kami masih bandel, kalau kami masih tidak taat. Bawa kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.